Kabar buruk bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2021. Pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik lebaran pada 2021. Hal itu dilakukan guna menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan keluarga bahkan dilarang bepergian keluar daerah mulai 6-17 Mei 2021. Ketentuan perihal larangan mudik bagi ASN tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 8/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik atau cuti bagi pegawai ASN dan dalam masa pandemi COVID-19. Surat Edaran nomor 8 tahun 2021 tersebut ditandatangani oleh Menpan RB pada tanggal 7 April 2021. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Andi Rahadian mengatakan, ASN yang nekat mudik lebaran bisa dikenai sanksi disiplin. ASN yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kata Andi. Dia menjelaskan, Surat Edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 21 Menko PMK 3 Romawi 2021 perihal tindak lanjut hasil rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta rakor tingkat menteri tentang persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Andi juga mengatakan, dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS disebutkan 3 kategori hukuman. Disiplin bagi ASN bagi pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori hukuman ringan bervariasi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dari pimpinan, katanya lagi. Lalu untuk hukuman tingkat sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Kemudian dari kategori yang hukuman tingkat berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Salah satu kepala daerah yang sudah menegaskan sanksi bagi ASN yang mudik adalah Gubernur Banten. Gubernur Banten, Wahidin Halim, mewanti-wanti kepada aparatur negara atau ASN agar tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021. Jika ada ASN yang memaksakan mudik, maka sanksi berupa penurunan pangkat sudah dipersiapkan. Sanksi turun pangkat laporin saja, kepala biro saya turunin jadi kepala seksi. Sebelumnya diberitakan larangan mudik berlaku untuk semua masyarakat, tak hanya ASN. Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Dia menghimbau masyarakat tetap di rumah, bahkan sebelum dan setelah 6-17 Mei 2021. Pemerintah mengambil keputusan untuk melarang mudik Lebaran 2021 mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID-19 setelah beberapa hari libur panjang. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria memaparkan, skema pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS terbaru yakni Puli Pundit akan segera diterbitkan.
Saat ini, pembahasan yang dilakukan kementerian terkait dalam tahap akhir. Ini cerah sekali masa depan para pensiunan. Menurutnya, aturan skema pensiunan ini akan dikeluarkan dalam peraturan pemerintah atau PP. Sistem Pali Pandit masih disusun PP-nya dan diharapkan dalam waktu tidak lama lagi PP ini bisa dilaksanakan, ujarnya dalam konferensi pers virtual. Bima menjelaskan, PP ini sudah disusun sejak lama oleh pemerintah. PP ini dikeluarkan untuk memberikan uang pensiunan yang lebih layak bagi PNS serta juga mengurangi beban negara. Diketahui, saat ini pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS TNI Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Oleh karenanya, pembahasan dilakukan cukup lama karena harus menganalisa lebih akurat dan tidak menimbulkan keresahan bagi PNS. Beberapa hitungan masih dianalisa lebih akurat lagi sehingga tidak bebani keuangan negara. Jadi dilakukan ketat oleh Kementerian Keuangan, jelasnya. Selain itu, alasan lain kenapa skema pensiunan PNS yang saat ini Pay as you go perlu diubah menjadi Pali Pandit adalah untuk memberikan perlakuan sama bagi para PNS dan pegawai pemerintah atau yang biasa disebut P3K. Bima menilai saat ini yang membedakan PNS dan pegawai P3K adalah difasilitasi pensiunan saja, sedangkan untuk gaji dan tunjangan semuanya sama. Hal yang beda dari PNS dan P3K adalah sistem pensiun. Sekarang ini P3K belum diberikan, namun demikian tidak menutup kemungkinan P3K terima pensiunan dengan perubahan Pay as you go menjadi Pali Pandit yang sekarang lagi dibahas yang mungkin segera diterapkan, kata dia. Dengan skema Pali Pandit ini maka tidak ada perbedaan kesejahteraan signifikan antara P3K dan PNS. Tapi kami masih menunggu PP ini ditetapkan, tegasnya. Tren Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara atau PNS beserta para pensiunannya. Nantinya bakal ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlahnya akan lebih besar dari sebelumnya lantaran yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Bahkan isunya bisa mencapai 20 juta rupiah. Pembayaran uang pensiunan PNS nantinya akan memakai skema Puli Pandit, di mana sumber pembiayaannya berasal dari iuran antara pemerintah dan PNS bersangkutan. Namun begitu, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa mengatakan, proses pembayaran uang pensiunan PNS masih menggunakan skema Pay as you go atau pembayaran yang berasal dari APBN. Sekarang masih Pay as you go, belum ke situ atau Puli Pandit. Sekarang